bisa mati. Karena semua sudah pada ngumpul, maka saya akan membuka presentasi ini. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Baik, kami dari kelompok 4 akan membahas sebuah materi, yakni teori kepemimpinan. Nah, sebelum kita masuk ke presentasi dengan membahas apa itu teori kepemimpinan, di sini saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 4. Berikut anggota-anggota dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Jupian Irawan Waruhu. Perkenalkan, nama saya Mei Rosalina Siregar. Perkenalkan, nama saya Kofifah Indah Sidrahayu. Saya Eva Sefrani Borolubis. Perkenalkan, nama saya Misbahul Anam. Perkenalkan, nama saya Amin Armanda. Nah, itulah tadi nama-nama anggota dari kelompok 4. Baik, di sini saya akan membahas mengenai teori kepemimpinan. Yang pertama yaitu, apa itu konsep kepemimpinan? Nah, dasar dari kata konsep kepemimpinan itu yaitu dasarnya kata pimpin, yang berarti bimbing atau tuntun. Dari kata pimpin juga melahirkan sebuah kata kerja, yakni memimpin. Memimpin yaitu orang yang berfungsi memimpin, atau yang membimbing, atau yang menuntun jalannya suatu rencana. Baik, dalam literatur administrasi publik pasti kita sering menjumpai apa itu istilah dari pemimpin. Nah, pemimpin itu ada ketika ada suatu proses di dalamnya, yakni biasa istilah dalam administrasi publiknya yang sering kita dengar yaitu manajemen. Manajemen yang merupakan inti dari administrasi tersebut. Nah, menurut para ahli, yaitu para ahlinya Keban mengungkapkan bahwa manajemen merupakan alat pelaksana utama daripada administrasi, dan pada proses manajemen di dalam administrasi yakni terdapat istilah kepemimpinan. Dan dari sebuah kepemimpinan itu semua diawali dari proses tadi, yaitu proses manajemen tersebut. Maka terdapat istilah tata kepemimpinan yang sudah merupakan bagian dari proses manajemen dalam administrasi itu sendiri. Dan pada dasarnya keberhasilan seseorang pemimpin itu tergantung pada kemampuan seseorang dalam mempengaruhi pihak lainnya. Dan maka dari itu saya akan membahas apa itu dari definisi pemimpin. Di sini saya ambil sendiri, yakni definisi pemimpin itu sendiri dari sebuah buku Teori Administrasi Publik Harbani Pasalong, yaitu definisi pemimpin menurut para ahli, yaitu salah satunya Kartini Kartono. Pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki superioritas tertentu, sehingga dia memiliki kewajiban dan kekuasaan untuk menggerakkan orang lain melakukan usaha bersama guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Dan menurut Warren Bennis, definisi dari pemimpin mengatakan bahwa pemimpin adalah orang yang paling berorientasi hasil dunia dan kepastian dengan hasil ini hanya positif kalau seorang mengetahui apa yang diinginkannya. Maka dari itu,
Dari berbagai definisi pemimpin yang bisa saya simpulkan, yakni bahwasanya bahwa pemimpin atau leader ialah orang yang mempunyai kemampuan dan memiliki kuasa dalam suatu kelompok untuk mempengaruhi orang lain dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Di sini saya akan menjelaskan definisi kepemimpinan. Menurut Stoner, kepemimpinan adalah proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan dari anggota kelompok. Kepemimpinan adalah aspek yang paling nyata dari kegiatan manajemen. Kepemimpinan menyangkut pengaruh sosial yang sengaja dijalankan oleh seorang terhadap orang lain untuk menstruktur aktivitas serta hubungan di dalam sebuah kelompok atau organisasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan konsep-konsep yang berkaitan dengan pemimpin dan kepemimpinan. Yang pertama, kekuasaan. Kekuasaan adalah kewenangan untuk bertindak bagi pemimpin dalam menggerakkan orang lain agar menerima dengan ikhlas kehendaknya. Yang kedua, kredibilitas. Kredibilitas adalah fondasi kepemimpinan. Kredibilitas berakar dari masa lalu dan berhubungan dengan reputasi. Selanjutnya, integritas. Integritas merupakan kesatuan dari perkataan dan perbuatan, dan integritas dapat membangun kepercayaan. Yang selanjutnya, wewenang. Wewenang adalah suatu bentuk kekuasaan, seringkali digunakan secara luas untuk menunjuk kemampuan manusia menggunakan kekuasaannya. Yang kelima, tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Yang keenam, kewibawaan. Kewibawaan adalah berbagai kelebihan yang dimiliki oleh seseorang sehingga orang lain dapat mematuhi kehendaknya tanpa tekanan. Yang ketujuh, kemampuan. Kemampuan adalah totalitas kekuatan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan. Yang terakhir adalah pengaruh. Pengaruh adalah tindakan atau contoh tingkah laku yang menyebabkan perubahan sikap atau tingkah laku orang lain atau kelompok. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai syarat-syarat kepemimpinan. Menurut Kartini Kartono, persyaratan kepemimpinan harus dikaitkan dengan 3 hal penting, yaitu yang pertama adalah kekuasaan. Kekuasaan merupakan otoritas atau legalitas seorang pemimpin. Yang kedua, kelebihan. Kelebihan atau keunggulan seorang pemimpin. Yang ketiga adalah kemampuan. Kemampuan atau daya yang melebihi kemampuan orang biasa pada umumnya. Demikian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri pemimpin yang baik dan juga tugas dan fungsi kepemimpinan. Ciri-ciri pemimpin yang baik saya ambil menurut John C. Maxwell pada tahun 1995. Dia mengemukakan bahwa untuk menjadi pemimpin yang baik harus memenuhi 4 ciri-ciri. Yang pertama, menciptakan lingkungan yang tepat. Cara yang paling baik untuk menciptakan loyalitas personal adalah memberikan perhatian kepada bawahan melalui kata-kata ataupun perbuatan. Yang kedua, mampu mengetahui kebutuhan dasar bawahan. Dan yang ketiga, mampu mengendalikan per bidang dalam suatu organisasi, misalnya bidang keuangan, bidang personalia, dan bidang perencanaan. Yang keempat, mampu menghindari 7 dosa mematikan. Adapun 7 dosa mematikan itu ialah berusaha untuk disukai bukan dihormati. Maksudnya adalah pemimpin ini harus berusaha untuk disukai oleh bawahannya, bukan untuk dihormati. Yang kedua, tidak meminta nasihat atau bantuan dari orang lain. Pemimpin harus bisa menyelesaikan suatu permasalahan sendiri tanpa meminta bantuan dari orang lain, karena belum tentu orang tersebut memberikan
saran yang terbaik untuk perusahaannya. Bisa jadi orang tersebut justru mengarahkan perusahaan tersebut ke arah yang lebih buruk dan menyebabkan perusahaan tersebut tidak berjalan. Yang ketiga, mengesampingkan bakat pribadi dengan menekan peraturan bukan keahlian. Yang keempat, tidak menjaga diri untuk dikritik, karena seorang pemimpin harus bersedia untuk dikritik karena akan membuat dia lebih maju dan dapat berubah ke arah yang lebih baik. Sedangkan seseorang yang tidak ingin dikritik itu, dia akan seperti itu saja dan tidak mengalami kemajuan dalam hidupnya. Yang kelima, tidak mengembang rasa tanggung jawab dalam diri orang lain. Maksudnya, seorang pemimpin itu harus mampu mengembangkan tanggung jawab dalam diri anggotanya. Karena setiap anggota yang memiliki rasa tanggung jawab, dia akan mampu menanggung-jawabi pekerjaan yang diberikan kepadanya. Yang keenam, memperlakukan setiap orang dengan cara yang sama. Pemimpin harus mampu memperlakukan orang dengan cara yang sama, tidak memandang pangkat dan kedudukan orang tersebut. Mereka harus mendapatkan hak dan kewajiban yang sama. Yang terakhir, tidak membuat setiap orang selalu mendapat informasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tugas dan fungsi kepemimpinan. Tugas kepemimpinan saya ambil menurut Charles C. Keating pada tahun 1986 yang berhubungan dengan kelompok. Yang pertama, memulai atau initiating, yaitu usaha untuk memulai kegiatan atau gerakan tertentu dalam kelompok tersebut. Yang kedua, mengatur atau regulating, yaitu tindakan untuk mengatur arah dan langkah kegiatan dalam kelompok tersebut. Yang ketiga, memberitahu atau menginformasi, yaitu kegiatan untuk memberi informasi, fakta, data, atau pendapat dari bawahannya dan meminta informasi, data, atau fakta serta pendapat dari bawahannya. Yang keempat, mendukung atau supporting, usaha untuk menerima gagasan, pendapat, dan usul dari bawahan, kemudian disempurnakan dengan cara menambah atau menguranginya dan digunakan dalam rangka penyelesaian tugas bersama. Yang kelima, menilai atau evaluasi, yaitu tindakan untuk menguji gagasan yang muncul dan tata kerja yang diambil dengan menunjuk konsekuensi atau untung ruginya. Yang terakhir, menyimpulkan, yaitu kegiatan mengumpulkan dan merumuskan pendapat, gagasan, dan ide dari bawahan yang kemudian disimpulkan lalu digunakan sebagai landasan untuk memutuskan lebih lanjutnya. Keating mengatakan bahwa tugas kepemimpinan juga berhubungan dengan kekompakan dalam kelompok, yaitu terbagi menjadi 6. Yang pertama, mendorong, yaitu pemimpin harus bersifat hangat dan bersahabat serta menerima orang-orang lain. Yang kedua, mengungkapkan perasaan, yaitu tindakan untuk menyatakan perasaan terhadap kerja ataupun kekompakan kelompok, misalnya seperti rasa puas, rasa bangga, rasa senang, dan juga ikut dalam merasakan apa yang dirasakan oleh bawahannya, seperti merasakan kesulitan, kesusahan, dan banyak lain-lainnya. Yang ketiga, mendamaikan, yaitu tindakan untuk mempertemukan atau memperdamaikan pendapat-pendapat yang berbeda dan menurunkan emosi orang-orang yang bersitegang satu sama lain. Yang keempat, mengalah, yaitu seorang pemimpin harus memikirkan pikiran dan perasaan bawahannya sehingga dia tidak boleh memikirkan perasaan dia sendiri. Selanjutnya, memperlancar, yaitu tindakan pemimpin untuk bersedia membantu memperlancar para anggota kelompoknya sehingga anggota kelompoknya itu dengan sukarela merumuskan gagasan-gagasannya. Yang terakhir, memasang aturan main,
yaitu pemimpin harus memasang aturan main, yaitu seperti tata tertib atau aturan untuk membantu kehidupan kelompok. Selain itu ada juga fungsi kepemimpinan. Fungsi kepemimpinan di sini saya ambil menurut Stoner pada tahun 1996. Menurut Stoner, fungsi kepemimpinan adalah agar seseorang beroperasi secara efektif. Kelompok memerlukan seseorang yang untuk melakukan dua hal fungsi utama. Yang pertama, yang berhubungan dengan tugas atau menyelesaikan masalah. Yang kedua, memelihara kelompoknya, misalnya dengan cara menyelesaikan perselisihan antara anggota kelompok ataupun memastikan bahwa anggota kelompok dalam kelompok tersebut merasa dihormati dan dihargai. Yang terakhir, fungsi kepemimpinan menurut Siagian pada tahun 2003, yaitu ada 5. Pemimpin sebagai penentu arah, pemimpin sebagai wakil dan juru bicara yang efektif. Yang ketiga, pemimpin sebagai komunikator yang efektif. Yang keempat, pemimpin sebagai mediator. Dan terakhir, pemimpin sebagai integrator. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Misbahul Anam. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi saya dengan judul tipe-tipe kepemimpinan. Membahas tentang kepemimpinan terdapat berbagai perspektif dari para ahli. Misalkan Saragian pada tahun 2004 halaman 34 sampai 36. Beliau membagi 5 tipe kepemimpinan, yaitu yang pertama autokratik, militeristik, paternalistik, karismatik, dan demokratik. Kemudian ada pendapat dari Sartono pada tahun 2004 halaman 98 sampai 99. Beliau membagi 3 tipe kepemimpinan, yaitu yang pertama kepemimpinan yang autokrasi, yang kedua kepemimpinan yang demokratik atau partisipatif, yang ketiga kepemimpinan dengan kebebasan usaha. Kemudian ada si Kartini Kartono pada tahun 2005 halaman 80 sampai 81. Beliau membagi 8 tipe kepemimpinan. Yang pertama ada karismatis, paternalistis, militeristis, autokratis, laissez-faire, populistis, administratif, dan demokratis. Itu adalah perspektif dari para ahli. Kemudian lanjut ke kepemimpinan autokrasi. Apa itu kepemimpinan autokrasi? Dalam mengambil keputusan dipusatkan kepada pimpinan. Dalam hal ini, pemimpin bebas untuk menentukan kebijakan dan mendefinisikan tugas-tugas sesuai keinginannya. Manfaat dari kepemimpinan autokrasi ini adalah dalam hal pengambilan keputusan yang terpusat pada pimpinan dapat mengambil keputusan dengan cepat. Kemudian ada ciri-ciri kepemimpinan autokrasi. Yang pertama, menganggap organisasi itu milik pribadi. Dan yang kedua, mengidentifikasi tujuan pribadi dengan tujuan organisasi. Yang ketiga, menganggap bawahan sebagai alat semata-mata. Dan yang keempat, tergantung pada kepuasan formalnya. Dan yang keenam, dalam tindakan pergerakan sering menggunakan approach yang mengandung unsur paksaan. Itu adalah ciri-ciri dari kepemimpinan yang autokrasi. Kemudian masuk ke tipe demokratik. Pemimpin selalu melibatkan bawahan dalam pengambilan keputusan. Kemudian seorang pemimpin akan selalu menghargai kemampuan yang dimiliki oleh setiap orang. Kemudian ada ciri-ciri dari tipe demokratik, yaitu yang pertama, semua keputusan dan kebijakan didasarkan pada hal prosesi demokrasi. Yang kedua, pemimpin senang menerima kritik saran dari bawahan. Dan yang ketiga, berusaha melakukan kerjasama dengan bawahan. Dan yang keempat, siap berkompetisi dengan bawahannya. Itu adalah ciri-ciri pemimpin
yang demokratis. Kemudian lanjut ke 3, yaitu tipe pemimpin yang karismatik. Nah, tipe karismatik ini dianggap memiliki keistimewaan atau kelebihan sifat kepribadian dalam mempengaruhi pikiran, perasaan, dan tingkah laku orang lain, sehingga para pengikut bersedia berbuat sesuatu yang dihendaki oleh pemimpin. Bahkan ada yang menganggap mempunyai kekuatan gaib dan kemampuan-kemampuan yang superhuman yang diberikan oleh Sang Pencipta. Wirjana pada tahun 2006 halaman 16 sampai 17 dia mengumumkan ciri-ciri dari tipe karismatik. Yang pertama, memiliki visi yang kuat dan jelas. Yang kedua, mengkomunikasikan visi itu dengan efektif. Yang ketiga, mendemonstrasikan konsistensi dan fokus. Yang keempat, mengetahui kekuatan-kekuatan sendiri dan memanfaatkannya. Menurut Conger, pada tahun 1997 halaman 25 membagi 2 jenis tipe karismatik. Yang pertama, perhatiannya selalu tertuju ke masa depan. Yang kedua, memiliki banyak tuntutan yang memotivasi dan mengintimidasi bawahan untuk bertindak. Tipe karismatik memiliki rasa ketidakpuasan dengan status quo, adalah energi yang tidak pernah diam dalam dirinya, selalu gelisah untuk mencari hal yang baru. Dalam tipe karismatik menurut Conger ini dia adalah agen perubahan. Lanjut yang keempat, yaitu tipe laissez-faire. Dalam pemimpin yang memberikan kebebasan kepada bawahan untuk bertindak tanpa diperintah, dalam artian memberikan kelompoknya dan setiap orang berbuat semaunya. Pemimpin tidak ikut campur atau berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatannya, sehingga kegiatan dan tanggung jawab dilakukan oleh bawahan sendiri. Itu adalah tipe yang laissez-faire, sesuka hati para bawahan sendiri. Kemudian masuk yang kelima, yaitu tipe paternalistik. Pada umumnya terdapat pada masyarakat yang masih tradisional, dan tipe-tipe pemimpin yang paternalistik dapat dilihat dari yang pertama, hubungan famili atau ikatan primordial. Yang kedua, adat istiadat yang sangat besar. Yang ketiga, hubungan pribadi yang masih menonjol. Kemudian ada ciri-ciri utama masyarakat tradisional, yaitu rasa hormat kepada orang tua atau seorang yang dituakan. Menghormati orang tua atau yang dituakan karena perilakunya dapat dijadikan teladan atau panutan oleh orang lain yang bisa diamalkan kepada orang muda yang mencontoh teladan dari orang yang lebih tua. Demikianlah presentasi saya mengenai tipe-tipe kepemimpinan. Sekian dan terima kasih. Oke, di sini saya akan membahas tentang gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan ini pada dasarnya berasal dari bahasa Inggris, yaitu style. Style yang berarti mode seseorang yang selalu nampak yang menjadi sebuah ciri khas dari seseorang. Menurut Stoner pada tahun 1996 mengatakan bahwa gaya kepemimpinan atau leadership style adalah berbagai pola tingkah laku yang disukai oleh pemimpin dalam proses mengarahkan dan mempengaruhi pekerja. Menurut Stoner, ia membagi 2 macam gaya kepemimpinan. Yang pertama, gaya yang berorientasi pada tugas mengawasi pegawai secara ketat untuk memastikan tugas pelaksanaan dengan memuaskan. Yang kedua,
Gaya yang berorientasi pada pegawai lebih menekankan pada motivasi ketimbang mengendalikan bawahan. Adapun beberapa gaya kepemimpinan dapat dilihat sebagai berikut. Adapun gaya kepemimpinan yang saya akan jabarkan yaitu yang pertama, gaya oktokratis, yaitu gaya kepemimpinan otoritarian, dapat pula disebut tukang cerita. Nah, di sini pemimpinnya ini lebih cenderung menginginkan atau mengetahui apapun tentang pegawainya, kebutuhan yang langsung yang mengarah kepada pegawainya. Terus yang kedua, gaya demokratik. Gaya ini yang biasa dikenal dengan partisipatif, yaitu secara pribadi dalam pengambilan keputusan akan lebih memungkinkan sebagai suatu akibat mempunyai komitmen yang lebih jauh, lebih besar pada sasaran dan tujuan organisasi. Yang ketiga, gaya laissez-faire, yaitu gaya kepemimpinan kendali bebas. Pendekatan ini bukan berarti tidak adanya sama sekali pemimpin. Gaya ini berasumsi bahwa suatu tugas disajikan pada kelompok yang biasanya menentukan teknik-teknik mereka sendiri guna mencapai tujuan tersebut dalam rangka mencapai sasaran-sasaran dan kebijakan organisasinya. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang teori-teori kepemimpinan. Teori dasar munculnya kepemimpinan menurut Xiaoqian dan Anoraga terbagi 3, yaitu ada teori genetik, teori sosial, dan teori ekologis. Teori genetik menjelaskan bahwa pimpinan tidak dibangun, tetapi seorang akan menjadi pemimpin karena bakat yang dimilikinya luar biasa. Yang kedua, teori sosial menjelaskan bahwa seorang menjadi pemimpin karena melalui proses pendidikan dan pelatihan yang cukup mendukung. Yang ketiga, teori ekologis menjelaskan bahwa seseorang sukses menjadi pemimpin jika sejak lahir sudah mempunyai bakat-bakat kepemimpinan, kemudian dikembangkan melalui pendidikan dan pengalaman serta disesuaikan dengan lingkungan. Selanjutnya, pendekatan teori kepemimpinan dapat dijelaskan. Yang pertama adalah teori sifat. Teori sifat berasumsi bahwa seseorang yang dilahirkan sebagai pimpinan karena memiliki sifat-sifat sebagai pemimpin. Menurut Gary A. Yukel mengatakan bahwa pendekatan teori sifat ini menekankan pada atribut-atribut pribadi dari para pemimpin. Dasar dari pendekatan ini adalah asumsi bahwa beberapa orang merupakan pemimpin alamiah yang dianugerahi dengan beberapa ciri yang tidak dipunyai orang lain. Yang kedua, teori perilaku. Teori perilaku ini dilandasi pemikiran bahwa kepemimpinan merupakan interaksi antara pemimpin dengan pengikut. Dan dalam interaksi pengikutlah yang menganalisis dan mempersepsi apakah menerima atau menolak pengaruh dari pemimpinnya. Yang ketiga yaitu ada teori situasional kontingensi. Teori situasional dan kontingensi mencoba mengembangkan kepemimpinan sesuai dengan situasi dan kebutuhan. Teori situasional kontingensi ini terbagi dalam 3, yaitu yang pertama adalah teori path goal atau jalan tujuan. Yang kedua adalah teori situasional dari Hersey dan Bichat.
Dan yang ketiga adalah teori kontingensi dari Fielder. Selanjutnya yaitu ada pendekatan dari teori kepemimpinan karismatik. Seperti yang kita ketahui, karisma berasal dari kata Yunani yang berarti karunia dari ilahi. Seperti kemampuan untuk melakukan mukjizat atau memprediksi peristiwa di masa mendatang. Menurut Conger, menyatakan bahwa pemimpin karismatik menurut kejujuran adalah agen perubahan. Secara rinci, Conger menyebut profil pemimpin karismatik adalah memiliki rasa ketidakpuasan dengan status quo, adalah energi yang tidak pernah diam dalam dirinya, selalu gelisah. Pemimpin karismatik pada umumnya dapat dilihat dari ciri-ciri yang ditampilkan sebagai berikut. Yang pertama adalah memiliki visi, misi, sasaran, tujuan, dan program-program kerja yang jelas. Yang kedua, selalu konsistensi dan fokus terhadap suatu permasalahan, sehingga penyelesaian masalahnya tanpa masalah. Yang ketiga, selalu mengkomunikasikan visi dan misi dengan efektif, sehingga pencapaian tujuannya juga efektif dan efisien. Yang keempat, mengetahui kelemahan-kelemahan, kekuatan-kekuatan, dan manfaatnya. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.